Om Swastiastu. Selamat berjumpa Sobat Yellow Channel dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan berdiskusi sambil minum teh di ruangan ini bersama seorang narasumber yang luar biasa, pengamat politik yang sangat cerdas dari sebuah perguruan tinggi swasta di Bali, Bapak Dr. Nyoman Subande. Selamat pagi Pak Nyoman, apa kabar? Selamat pagi, sehat ya. Sehat, salam sehat untuk kita semua. Jadi Pak Nyoman selaku seorang akademisi dan juga sebagai seorang pengamat politik tentu sangat banyak mengamati dinamika dan perkembangan politik yang ada belakangan ini. Ada satu fenomena menarik yang terjadi saat ini, walaupun momentum pemilu 2024 dalam hitungan hari masih sekitar 190 hari ke depan, mungkin lebih sedikit, tetapi sudah berbagai perkembangan terjadi di negeri ini terutama terkait dengan wacana pencalonan presiden 2024. Nah, khusus fenomena terakhir yang menarik dari minggu ini adalah munculnya atau terbangunnya sebuah koalisi antara Partai Golkar dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, koalisi ini yang mengusung tagline sebagai Koalisi Indonesia Bersatu itu sebenarnya sudah berkomitmen untuk mengusung pasangan capres dan calon wakil presiden untuk 2024 ini, karena hitungan-hitungan politik sudah memenuhi, artinya threshold secara parliamentary sudah memenuhi. Nah, kemudian dari situ tentu ada hal yang menarik yang bisa Pak Man lihat, bahwa Golkar ini sudah menggagas sesuatu bergabung dua partai lainnya. Apa yang Pak Man lihat kira-kira dari situ? Ya. Baik, terima kasih ya. Saya diundang di podcast ini oleh Pak Komang ya, Yellow Channel ya. Dia Yellow Channel. Dari namanya aja sudah ini kayaknya bernuansa kuning. Gitu. Jadi terima kasih saya ada kesempatan untuk share lah informasi gitu. Jadi tentu terbatas kepada apa yang saya amati dengan berbagai fenomena yang kebetulan juga berkembang dan dicermati oleh orang, baik media massa ataupun media sosial kan. Sekarang malah di media sosial yang banyak yang kita tahu berbagai informasi gitu. Tapi sebelum pada mengomentari tentang koalisi itu, saya perlu dulu berkomentar tentang sedikit tentang Golkar, boleh? Oh iya, silakan kalau mau. Baik, begini, Golkar ini kan partai yang paling berpengalaman yang saya lihat itu dalam proses pemilu kita, dalam proses politik kita. Dari Orde Baru kan lama Golkar ini sudah berkontribusi lah ya kepada negara gitu, kemudian juga sempat mengalami sedikit stagnan atau semacam perjuangan yang berat ketika Orde Baru tumbang, dan kemudian ternyata ketika orang memperkirakan Golkar ini akan sulit dipercaya publik, itu ternyata enggak, karena buktinya tidak sempat jauh-jauh dari kekuasaan juga kan gitu. Malah pernah menang juga setelah reformasi. Menang. Nah, itu artinya apa? Bahwa Golkar ini memang nampaknya partai yang cukup mempunyai strategi yang luar biasa, dan nampaknya masih mempunyai magnet lagi mempunyai magnet di mata publik untuk diminati gitu, dan cukup besar. Itu yang pertama. Kedua, apa sih yang ada di Golkar ini? Golkar menurut saya lihat itu adalah satu partai yang sebetulnya kadernya itu lengkap dari pusat maupun bawah. Jadi tidak mengkultuskan pada seorang figur. Dari beberapa kali terjadi regenerasi kepemimpinan di Golkar itu kan selalu siap dengan berbagai calon pemimpin baik di tingkat pusat maupun di daerah gitu. Sehingga berbeda dengan beberapa partai yang memang mengkultuskan satu figur tertentu gitu. Tapi kalau Golkar ini di situ saya lihat satu keunggulan ya, kelebihannya bahwa
mempunyai calon pemimpin, mempunyai juga pejabat-pejabat di daerah yang luar biasa banyak dan berkualitas. Kemudian karena strategi yang sering dimainkan itu, Golkar itu juga menjadi incaran dan sekaligus juga menjadi barometer orang untuk berkoalisi. Ini yang saya lihat baik di pusat maupun di daerah juga gitu. Termasuk di pusat dan beberapa kali kemarin itu Golkar itu memegang peran penting dalam suksesnya suatu koalisi. Termasuk juga di akhir-akhir ini ya, ketika Pak Jokowi itu maju. Jadi Jokowi efek itu memang luar biasa besarnya, tapi kontribusi Golkar itu tentu tidak sedikit gitu. Dan itu yang terjadi di daerah juga. Nah, untuk 2024 ini kan memang karena ada pandemi segala macam itu hampir semua partai itu kan tidak berani memunculkan figur. Juga masih meraba-raba berkoalisinya juga dengan siapa gitu. Karena ada persoalan besar yang dihadapi masyarakat saat ini yang harus menjadi prioritas, sehingga orang masih satu bisa malu dan juga enggan untuk berpikir tentang partai. Ada hal yang menjadi prioritas kan begitu. Sehingga orang-orang di partai itu mungkin terutama yang mempunyai sense of belonging terhadap negara ini, ada rasa keberpihakan pada negara ini, berpikir ini dulu deh, jangan berpikir politik gitu. Nah, tapi di era itu sebetulnya nih politik nggak bisa disampingkan juga, karena politik itu nanti akan memegang siapa yang akan memimpin strategi dan formulasi kebijakan apa yang dibangun untuk masyarakat ke depan juga kan gitu. Dan akhirnya ini 2024 itulah mulai nampaknya beberapa partai itu sudah mulai memikirkan siapa calon-calon. Adalah beberapa calon yang figur-figur yang saya lihat sebetulnya cukup bagus ya, bagus, dan termasuk juga calon yang ada dari Golkar itu yang sudah dikebulatkan kemarin itu ya. Itu sampai di situ saya lihat bahwa satu yang diorbitkan sekarang, kemudian kedua dari historis Partai Golkar dan juga potensi dan magnet yang ada. Nah, ini saya kira juga langkah yang relatif proaktif gitu ya. Artinya langkah agak ke depan untuk berpikir bahwa strategi untuk bisa merebut simpati masyarakat 2024 itu Golkar ini akan berpartner dengan siapa dan bagaimana strategi itu politiknya. Ya memang saya kira ini adalah langkah awal yang perlu dibangun, dan saya setuju memang itu yang dilakukan tanpa menyampingkan tentu keberpihakannya kepada masyarakat ya. Masyarakat itu. Kemudian sebenarnya Golkar itu sendiri sebetulnya menjadi saya yakin itu akan menjadi inceran, menjadi keinginan partai-partai lain untuk bisa meminang Golkar sebagai koalisinya, sebagai partner di koalisinya, karena pengalaman yang pernah ada di pemerintahan, kemudian juga beberapa tokoh Golkar yang ada yang cukup mempunyai kapabilitas dan elektabilitas, plus juga berbagai kepala daerah yang juga dimiliki oleh Golkar dan termasuk juga legislatifnya, itu memungkinkan betul semua partai itu menginginkan Golkar untuk jadi koalisinya gitu. Artinya sekarang Golkar sudah membangun koalisi dengan 3 partai ya, yang sudah PAN dan kemudian P3, itu tidak tertutup kemungkinan juga partai lain juga bisa gabung juga ke situ gitu. Karena kan politik itu juga cair ya, politik itu juga sesuatu yang tidak saklek gitu ya, hitung-hitungannya kan tidak saklek seperti itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang koalisi, saya pikir ini adalah langkah awal, saya kira pondasi untuk bisa merebut koalisi berikutnya dan juga menentukan strategi berikutnya. Saya kira itu dulu. Ya, tapi melihat dari strategi itu, melihat prospek, bagaimana Pak melihat prospeknya dari pemetaan strategi koalisi yang sudah terbangun ini? Kan bagaimanapun seperti Maman katakan tadi, Golkar memang yang paling seksi menjadi incaran oleh partai lain. Betul. Tapi teman koalisi kan rata-rata berdasarkan hasil survei dan manapun, kadang-kadang partai-partai ini kan masih diposisikan dalam peringkat yang kurang ratingnya kurang tinggi begitu. Iya. Itu gimana Kak? Yang pertama begini, sebenarnya hampir semua partai sekarang itu mengalami distrust. Artinya kepercayaan. Ya betul, karena ke masyarakat sekarang itu kan terutama
di era pandemi ini ya. Sebelumnya sebetulnya sudah ada gejala-gejala yang seperti itu. Jadi malah di masyarakat itu digolongkan oleh namanya low trust society. Masyarakat yang sudah hampir tidak dipercaya. Kita kan tidak percaya pada politisi juga mungkin tidak percaya pada masyarakat. Gitu kan, banyak jadi broker-broker gitu. Kemudian kita juga tidak percaya kepada polisi, kita tidak percaya, itulah artinya itu low trust society. Dan kemudian pada partai itu pada tataran sebetulnya ada penurunan kepercayaan, loss legitimate masyarakat terhadap partai gitu. Tapi itu dialami oleh semua partai, saya kira oleh partai. Nah, di era low trust society dan kemudian legitimitas partai itu agak menurun itu, bagusnya kan Partai Golkar ini kan masih mempunyai figur-figur yang yang bisa meningkatkan elektabilitasnya. Itu satu. Kemudian kedua, dari hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman kita, terutama kemarin dari UGM itu, yang saya kutip sebetulnya di era sekarang itu yang benar-benar menjadi pengikut partai itu kan hanya 15-20% saja untuk menentukan calon pemimpinnya. Artinya apa? Di luar ke partai itu masih ada faktor-faktor lain. Salah satunya adalah figur. Jadi figur menjadi menentukan. Figur yang seperti apa? Kan begitu sekarang. Figur yang mempunyai investasi sosial yang baik, kemudian mempunyai akseptabilitas yang baik. Kenapa mempunyai akseptabilitas yang baik itu? Karena mereka memang mereka itu menjadi figur yang disenangi oleh masyarakat karena berbagai investasi politik yang dilakukan, termasuk juga mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan. Nah, disitulah pikir saya Golkar itu mempunyai peranan penting. Kenapa dia bisa memegang peran penting? Karena satu juga terlibat di pemerintahan saat ini. Ada menteri yang di mana posisi menteri itu kan tentu strategis ya, kaitannya dengan membawa berbagai kebijakan di masyarakat. Yang lain adalah ada beberapa kepala daerah, dan ini juga diuntungkan oleh partai-partai lain ya, yang mempunyai kepala daerah di beberapa provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, Golkar saya kira juga cukup, dari data yang kayak kemarin itu tinggi sekali, malah pernah tertinggi ya, terbanyak memiliki 60% ya. 60% itu artinya kan sebetulnya tingkat kepercayaan masyarakat di daerah yang di 60% itu kan artinya kan cukup dapat dipergunakan sebagai amunisi Golkar untuk bisa meraup lagi simpati mereka untuk berikutnya. Saya kira itu artinya ini untuk tidak hanya mengandalkan kepada citra partai, tapi juga mengandalkan kualitas dan elektabilitas dari figur itu. Ya. Kemudian dari mapping, mungkin Pak Man bisa melihat saat ini kan sudah beredar hasil survei atau hasil publikasi dari tim-tim sukses figur-figur tertentu. Begitu sudah muncul nama-nama yang lain. Nah, melihat kehadiran koalisi ini di tengah-tengah sudah begitu masifnya pergerakan dari figur-figur yang dimunculkan oleh timnya maupun oleh hasil survei tertentu yang menempatkan mereka pada peringkat yang si A terbaik, nomor 1, disusul si B dan sebagainya. Kehadiran koalisi ini di tengah-tengah hiruk-pikuk munculnya figur-figur seperti itu, di mana Oman melihatnya itu sebagai sebuah peluang? Apa yang menjadi modal besar dari koalisi ini, sedangkan mungkin figur yang lain belum memiliki itu? Yang pertama dulu saya komentari tentang figur ya. Sekarang itu kan saya kira hampir rata-rata figur yang dimunculkan oleh entah media massa, oleh politik sendiri atau calon-calon pendukung mereka itu kan hampir merata. Lihat dari survei kemarin itu seringkali masih naik turun gitu ya. Bisa si A di atas, bisa di B, termasuk juga calon dari Golkar atau yang memungkinkan berafiliasi Golkar juga masih begini. Tapi sebenarnya tidak jauh-jauh amat. Saya kira mepet-mepet, baik itu dari partai politik maupun dari orang profesional, dari tentara atau dari manapun yang kira-kira diusung oleh partai nanti itu kan berimbang. Artinya kalau dari situ kekuatannya berimbang. Kemudian kalau nanti koalisi ini, kaitannya dengan koalisi ini kan sebenarnya yang dibangun oleh Golkar, PAN dan P3 ini kan motor dan sekaligus juga poinnya kan ada di Golkar. Golkar yang dalam tanda petik itu
kelompokkan menjadi partai yang nasionalis gitu ya. Yang nasionalis itu kemudian merangkul partai yang kalau kita bisa golongkan itu menjadi partai yang religius gitu ya. Nasionalis dan yang religius ini sebetulnya kan relatif komprehensif gitu, dapat komprehensif itu. Kemudian Golkar juga tidak bisa dikatakan partai pure modern karena itu juga ada unsur tradisionalnya gitu. Jadi sejarahnya, Golkar itu juga partai yang modern sekaligus juga termasuk juga partai yang partai yang cukup merakyat lah, dapat dikatakan partai tradisional yang di sekarang itu mungkin mengangkat hal-hal yang bersifat milenial kan begitu, yang milenial. Nah, kalau lihat dari karakteristik kemudian juga pengelompokan partai itu, memang ini koalisi cukup lumayan lah ya gitu. Tapi kadang-kadang kan ke depan itu tidak cukup hanya sekedar itu aja ya. Nah, nanti tentu ada hal-hal yang perlu dipikirkan seperti yang saya sampaikan tadi. Harus ada memunculkan figur. Nah, tadi partainya seperti itu, koalisinya dengan komposisi yang seperti itu. Nah, sekarang siapa yang munculkan lagi ini gitu ya? Jangan sampai hanya terpentok pada 20% itu saja kan gitu. Iya. Artinya menurut pandangan Pak Arman, apakah dengan posisi yang sudah memenuhi untuk mengusung pasangan capres-cawapres ini, tadi kan menyampaikan tidak mesti harus figur-figur internal partai itu yang diusung. Nah, melihat peluang seperti itu, apakah mungkin ya, artinya jika dipetakan dari kultur politik Indonesia, koalisi-koalisi yang muncul ini, siapa ya idealnya yang bisa diusung oleh partai ini sehingga bisa memenangkan kontestasi 2024 itu? Baik, sebenarnya kan tadi sudah saya sampaikan bahwa Golkar itu kan mempunyai poin tersendiri. Satu, partainya berpengalaman, dia merupakan representatif dari dari partai yang tradisional dan juga modern, kemudian juga nasionalis dan juga religius itu yang Islami lah dapat dikatakan. Nah, sekarang bergabung dengan yang Islami segala macam itu. Nah, dari yang sering saya lihat di media massa ya, saya tidak tahu, saya juga tidak jadi salah satu pendukung calon itu. Ini kan sudah bertekad untuk mengorbitkan ketumnya ya. Nah, ketum itu sebetulnya saya lihat satu sudah menjadi representatif anak muda juga ya, anak-anak muda, kemudian juga basicnya juga ada politik dan profesional, kemudian juga pengalaman. Pengalaman di pemerintahan ya, jadi menteri itu kan tentu modal besar yang dipakai itu. Tapi tentu lawannya juga akan berat ya, karena pasti juga akan mencari orang-orang yang berpengalaman segala macam, sehingga dapat dikatakan sebetulnya ini perlu dibuatkan amunisi yang lebih keren lagi ya, sehingga mempunyai tingkat akseptabilitas dan elektabilitas yang tinggi. Nah, mungkin saja gitu ya, mungkin saja partai yang diajak berkoalisi itu yang PAN dan P3 itu bisa mencari alternatif pendamping, kalau memang ini memang harus nomor satu gitu ya, jadi RI 1 umpama, pendamping yang tidak harus memang dari partainya, yang bisa melengkapi gitu ya kan. Ini sebetulnya kan bukan soal ada dan tidak, tapi juga memberikan nilai tambah, value added kepada calon yang sudah ada gitu, dan menutup dari berbagai kekurangan dari calon yang sudah memang mau diorbitkan kan. Tapi Golkar kan sangat fleksibel ya, selama ini kan sangat fleksibel ya. Beberapa kali saya lihat itu Golkar itu sudah mengorbitkan, pernah bertarung sendiri juga pernah juga menjadi wakil, pernah juga langsung tiba-tiba juga menjadi koalisi. Nah, fleksibelnya Golkar di situ. Mungkin sekarang nomor satu gitu ya. Mungkin sekarang berpikirnya bahwa ketumnya itu adalah menjadi RI 1, tidak tertutup kemungkinan nanti demi rakyat mungkin gitu ya, atau demi konstituen itu seperti apa, tidak tertutup kemungkinan ini juga bisa berkolaborasi dan juga bermanuver yang lain lagi gitu ya. Betul kata Pak Man, artinya kalau Partai Golkar itu memang sebuah amanat dari Musyawarah Nasional, juga dari Rapimnas yang dilaksanakan itu sudah memastikan mengusung Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Nah, sekarang ini memang kalau dilihat dari beberapa hasil survei
baik itu pemetaan pemilu maupun capres dan sebagainya, beberapa hasil survei itu memang masih menempatkan nama Bapak Erlangga Hartarto itu dalam rating atau peringkat yang belum di puncak atau belum tinggi. Nah, sejauh mana relevansi survei dengan kondisi real secara politis dari partai pengusungnya? Kemudian adakah memang perlu strategi-strategi khususnya dari capres-cawapres yang akan diusung Partai Golkar bersama koalisi ini, khususnya Pak Erlangga Hartarto sebagai capres, perlu menyusun strategi untuk bagaimana bisa memenangkan kontestasi itu nanti. Oke, baik. Kalau bercermin dari yang dulu ya, anggaplah Pak Jokowi itu sebetulnya sebelum menjadi Gubernur DKI itu kan dalam konteks politik nasional kan tidak direken sama sekali. Tidak direken dalam politik nasional ketika itu menjadi gubernur. Ketika jadi gubernur itu sebetulnya orang juga masih skeptis dan masih ragu-ragu. Tapi tiba-tiba mempunyai magnet yang luar biasa ketika ada beberapa momen itu yang diambil gitu, kemudian orang menjadi euforia Jokowi ketika itu. Malah berbalik. Partai yang besar seperti PDI itu agar bisa mendapatkan suara yang banyak itu, malah kalau Anda ingin memenangkan ini maka pilihlah Jokowi. Artinya kan Jokowi mempunyai personal values namanya. Personal values itu mengalahkan corporate values yang dimiliki oleh partai ketika itu. Nah, dalam posisi ini saya lihat Golkar itu kan sebetulnya mempunyai yang saya sebut adalah corporate values. Nilai Golkar itu bagus kok di masyarakat, kemudian juga di mata partai juga bagus. Karena apa? Karena punya historis, punya pengalaman, punya kader-kader yang kuat. Kan itu yang menyebabkan Golkar mempunyai corporate values yang bagus. Terus bagaimana ini? Apakah ketumnya Pak Erlangga Hartarto itu punya personal values yang mempunyai yang nanti bisa membuat elektabilitasnya tinggi. Cuman ada personal values yang lain yang lebih kuat dari ini kan gitu. Nah maka kalau begitu posisinya, maka kalau ingin strategi ini lebih kuat lagi gitu ya, menjadikan sesuatu itu pemenang lah, dapat dikatakan pemenang. Kebetulan posisinya kan agak sama sekarang. Nah, saat ini dan kemudian ke depan ini kan ada kemungkinan ada orang-orang yang tiba-tiba melonjak personal values-nya. Personal values-nya seperti yang kemarin terjadi ya. Itu bisa siapa saja gitu. Dan tidak tertutup kemungkinan itu yang digandeng oleh Pak Erlangga Hartarto atau Golkar gitu ya. Sebut saya kan kebetulan saja ya kan Pak Erlangga Hartarto yang sekarang ya. Apakah ini yang akan dijadikan nomor 1 atau dijadikan nomor 2, nanti kan itu hitung-hitungan politiknya tentu ya Golkar dan koalisinya yang tahu ya. Tapi kalau strateginya bagaimana? Ya itu tadi, personal values-nya ini harus dihitung, kemudian corporate values yang ada ini kemudian nambah dulu. Kalau mau menggandeng partai lagi koalisi, bukan soal hitung-hitungannya yang ada di legislatif berkaitan dengan elektabilitasnya, tapi juga berkaitan dengan personal values-nya itu yang jadi penting gitu. Nah itu oleh karena itu makanya kalau bisa ya saran saya tidak mentok sama dua partai itu saja berkoalisi, nanti ini akan justru jadi kunci-kunci yang bisa dipelajari oleh lawan politik. Berkoalisi lebih awal, satu itu bisa mengambil panggung lebih cepat, tapi satu sisi juga bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Partai lain juga akan mempelajari nih arahnya nih lebih cepat, partai lain menentukan arah untuk bisa menaklukkan lah, dapat dikatakan koalisi itu gitu. Tapi dari terbentuknya koalisi yang mendahului ini dan satu partai lain sudah memiliki porsi yang cukup untuk mengusung, Pak. Kira-kira akan sudah muncul, sudah pasti akan 2 paket. Nah, munculnya paket ketiga, keempat dan seterusnya, Pak Man bisa lihat itu dari konstelasi, dari perolehan suara, threshold yang ada selama ini dari partai-partai di secara nasional ya. Ya sebenarnya kan kalau boleh menyebut ya gitu ya, Pak PDI kan sudah cukup gitu ya. Kemudian yang besar-besar saya anggap Gerindra. Nah, kalau berasumsi tetap kepada apa yang diwacanakan sekarang, dengan melihat itu bahwa
PDI harus kadernya sendiri, kan begitu. Dia juga punya kader nih. Jadi ada Ganjar di situ, kemudian ada Puan, gitu ya. Dan itulah yang muncul dua. Kemungkinan juga bisa tidak tertutup kemungkinan yang lain gitu. Kemudian juga kalau Gerindra masih memaksakan memang harus juga Prabowo Subianto misalnya gitu, apa masih bisa kan gitu ya? Mungkin kemampuan ya kan gitu, tapi sebetulnya kan di era sekarang ini sudah sekian kali dapat dikatakan gagal lah gitu. Apakah masih Gerindra berpatok kepada satu orang figur gitu misalnya, dengan yang lain juga ada Anies, kemudian ada AHY yang segala macam itu. Ini sebetulnya tidak tertutup kemungkinan mereka akan lebur semuanya gitu. Kalau mereka semuanya akan maju, saya kira nanti juga bisa rontok di tengah jalan juga gitu ya. Rontok di tengah jalan. Ada juga kemungkinan nanti mereka lepas. Artinya rontoknya karena tidak disusung oleh partai yang cukup memiliki betul, untuk memenuhi itu ya. Itu yang terjadi kedulu. Walaupun personal values-nya ada ya. Tapi nggak kuat, nggak bisa di situ karena kan tidak ada calon perorangan, kan gitu. Nah, ini yang saya maksudkan, dan termasuk juga misalnya anggaplah kalau PDI misalnya itu dia akan mengusung Puan, tiba-tiba ternyata personal values yang dimiliki oleh Ganjar naik terus dan segala macam, tidak tertutup kemungkinan Ganjar ditarik orang lain, ditarik partai lain. Ini menjadi kekuatan besar, dan akhirnya tidak tertutup kemungkinan PDI juga akan yang fanatik terhadap Ganjar, terhadap ini juga bisa tergerus ke situ, kan itu bisa terjadi juga gitu. Ya. Tapi Pak Man, dari melihat pemetaan yang Pak Man sebut beberapa nama tadi, nah jika disimulasikan gitu ya, atau walaupun tidak berdasarkan survei resmi dari lembaga yang Pak Man ketahui, bisa disimulasikan untuk mengangkat personal value dari seorang Pak Erlangga Hartarto dengan tim koalisi ini, ada nama-nama yang tadi disebut itu. Seandainya mungkin itu, yang paling mana yang memungkinkan, apakah sebagai capres cawapresnya Pak Erlangga dengan nama-nama yang lain itu, untuk memiliki peluang kemenangan yang lebih besar? Ya saya mungkin gini ya, artinya kan sementara ini ya, sementara yang saya lihat sementara itu baik saya coba mengamati perkembangan survei orang, kemudian juga mengamati perkembangan yang dilakukan di media sosial yang berkembang segala macam. Yang ukurannya adalah menyangkut citra, itu kan citra. Kemudian track record, itu citra itu pasti kaitannya dengan track record. Kemudian mereka pada posisi apa sekarang dan apa yang mereka lakukan sekarang. Itu maka kalau itu ada, yang paling memungkinkan kalau Golkar itu memang harus Erlangga Hartarto, maka Ganjar yang paling pas. Capres cawapres atau siapa capresnya siapa cawapresnya? Ya antara dua itu. Di bolak-baliknya situ. Karena kekuatannya sama ini. Jadi tergantung bargaining positionnya. Tapi Ganjar harus ada di situ. Itu yang paling memungkinkan. Karena satu, masyarakat ternyata tidak hanya di Jawa Tengah, di mana-mana. Banyak yang termasuk di intelektual, kan ada beberapa saya ikuti perkembangan komentar-komentar orang intelektual termasuk juga di forum-forum itu sering diwacanakan bahwa Ganjar yang paling representatif. Kemudian kedua kalau memang tidak harus Ganjar gitu juga, tidak harus Ganjar, kemungkinan juga bisa menarik simpati dari yang non partai, tapi harus mempunyai simpati di partai. Non partai tapi mempunyai simpati di partai. Ya salah satunya adalah Panglima kita, Andika. Jangan lupa bahwa walaupun Pak Jokowi nanti tidak jadi presiden, tapi Pak Jokowi itu mempunyai mempunyai karisma yang luar biasa. Entah nanti dia berseberangan dengan partainya, atau tetap loyal sama partainya, atau sama sekali tidak mempunyai statement apapun dan tidak berpihakan apapun kepada calon pemimpin 2024 ini. Tapi kira-kira sinyal-sinyal dukungan Jokowi ini harus bisa dibaca. Nah, satu, merebut hati rakyat itu juga salah satunya melalui Pak Jokowi ini jadi sinyal itu sudah ada nggak sekarang? Ada, jelas. Kira-kira kemana? Kan gitu ya. Jadi kita sudah melihat
Pak Jokowi itu orang Jawa, pakai simbol-simbol, pasti simbol-simbol budaya segala macam kan, simbol-simbol itu. Lihat dari cara menempatkan kabinetnya, peran-peran yang diberikan, kemudian juga porsi-porsi yang diarahkan, kan sudah bisa dibaca sebenarnya kan. Oke, terima kasih, banyak hal yang sudah terungkap dari Pak Man Subande tadi. Terima kasih Paman Dr. Nyoman Subande dari Undiknas University, pengamat politik sekaligus akademisi yang sangat cemerlang untuk di Bali saat ini. Terima kasih atas kehadirannya ke studio Yellow Channel. Sobat Yellow Channel, kita sudah ikuti diskusi yang hangat dan banyak hal yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Pak Man Subande tadi. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan lain dengan topik yang tentu saja menarik versi Yellow Channel. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Man. Ya.